Saya Nida sebagai pasien. Saya Radu sebagai suami pasien. Saya Ica sebagai anak pertama. Saya Nabila sebagai anak kedua. Saya Sahila sebagai pasien kemoterapi. Saya Delviana sebagai dokter. Saya Nadia sebagai perawat 1. Saya Najwa sebagai perawat 2. Saya Robella sebagai apoteker. Saya Niki sebagai administrasi, kameramen, dan editor. Terdapat sebuah keluarga bahagia dan harmonis. Rumah yang sangat nyaman, namun ada hal yang mengubah isi dan seluruh rumah tersebut. Ibu didiagnosa terkena kanker payudara. Namun, saat itu hanya cikal bakal saja. Ibu tidak percaya dengan hal tersebut, karena dahulu ada tetangga yang terkena kanker, dan setelah dilakukan pengobatan, malah meninggal dunia. Ibu percaya bahwa dengan melakukan pengobatan maupun tidak, sembuh berada di tangan Tuhan. Maka daripada itu, setelah didiagnosa kanker payudara oleh dokter, ibu tidak pernah melakukan pengobatan apapun. Ketika mengalami nyeri, ibu hanya meminum obat nyeri yang dapat dengan mudah dibeli di warung. Namun suatu ketika, hal tersebut berubah. Ibu kenapa bu? Ibu kenapa? Ibu bangun. Aduh, tiba-tiba rasanya sakit. Aduh, adek, sini deh. Ibu, ayo sama saya sekarang. Nggak usah bu. Ibu nggak boleh bu. Ayo, sedikit harus rumah sakit bu. Kenapa fotonya tiba-tiba jatuh ya? Rasanya nggak enak sih. Jangan-jangan Halo ayah, halo. ada apa? Ayah, ibu sakitnya parah banget ayah. Iya kami udah bawa ke ini rumah sakit harapan kita ayah, tolong cepet kesini. Ibu masuk rumah sakit. Iya ayah cepetan. Ya, ayah segera kesana ya. Kamu jagain ibu ya. Ya. Ya Allah, selamatkan istriku ya Allah. Balik lagi. Gak apa-apa lah. Ya Allah, tolong selamatkan istri saya ya Allah. Jangan kau rebut dia dariku ya Allah. Jangan. Saya nggak mau kehilangan dia. Tolong selamatkan istri saya ya Allah. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Delviana. Saya adalah dokter yang menangani pasien atas nama Ibu Nida. Jadi sebelumnya adik-adik ini apakah bagian dari keluarga Ibu Nida? Iya kami anaknya Ibu Nida. Baik. Jadi di sini saya izin untuk menyampaikan hasil dari pemeriksaan kami mengenai kondisi dari Ibu Nida. Jadi setelah pemeriksaan awal dan juga pemeriksaan laboratorium, di sini dengan berat hati kami harus menyampaikan bahwa Ibu saya kenapa dok? Baik, tenang dulu ya Dik. Jadi ibu kalian itu mengalami kanker payudara dan sudah memasuki ke stadium ketiga. Dan juga kanker ini sudah bermetastasis ataupun menyebar ke bagian yang lain. Jadi di sini saya tekankan untuk segera melakukan tindakan lebih lanjut dan juga pengobatan seperti terapi kemoterapi. Ya Allah, ibu saya pasti sakit banget ya dok, soalnya dia nggak pernah mau berobat dok. baik, untuk kondisi ini memang menyebabkan rasa nyeri yang dialami oleh Ibu Nida itu adalah rasa penyakit dari kanker yang dialami. Dia mau masuk gimana? Dan di sini yang terpenting adalah kita harus melakukan tindakan terlebih dahulu untuk penanganan dari Ibu Nida ini untuk mengurangi gejala dan sekarang yang sudah dilakukan. Kami akan diskusikan dengan ayah kami dulu ya dok ya. Baik. Mbak, saya mau masuk ruang IGD Mbak. Ruangannya di mana ya Mbak? Habis nomor berapa kalau saya boleh tahu? Kelas lama tidak aku Bang. Tadi pagi baru masuk ruangan IGD Mbak. Betul, saya cek sebentar ya. Kalau itu deh Mbak.
Baik Bapak, istri Bapak ada di ruang tamu nomor 203. Silakan lewat koridor kiri Bapak. Baik, 203 ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Kuning ini. Harus aku dong. Suami. Ini sih, Nus. Iya Pak. Alice, apakah ini benar dengan ruangan 203 dengan pasien yang tidak aktif, Pak? Benar Pak, apakah Bapak dengan keluarga Ibu Nida? Iya, saya suami. Boleh kita duduk sebentar Pak, ada yang saya ingin bicarakan. Baik, Nus. Jadi bagaimana, Nus, dengan keadaan istri saya, Nus? Oke baik Pak, jadi kami telah melihat hasil pemeriksaan dari Ibu Nida. Iya. Jadi saat ini kondisi Ibu Nida itu cukup buruk. Ibu Nida mengalami kanker payudara Pak. Apa? Iya, kanker payudara, dan saat ini sudah memasuki stadium 3 dan telah menyebar ke jaringan lainnya. Tapi kami telah melakukan penanganan segera pada Ibu Nida. Nus, apa yang harus saya lakukan, Nus? Mungkin kami sarankan untuk segera melakukan kemoterapi agar memperlambat perkembangan kanker dan juga memperingan nyeri yang Ibu Nida. Nus, saya minta tolong berikan yang terbaik untuk istri saya, Nus. Baik. Saya nggak mau kehilangan dia, Nus. Oke baik Bapak, kami akan lakukan tindakan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih, Nus. Ya Pak. Permisi Pak, Iya, Nus. apakah benar dengan keluarga Ibu Nida? Iya, saya suaminya, Nus. Jadi ini adalah resep obat dari dokter ya Bapak, mohon untuk segera ditebus di instansi farmasi. Oke, baik. Ini saya tempat ngambilnya di mana ya, Nus? Di sebelah sana ya Pak? Oke, baik. Makasih ya, Nus. Iya Pak. Mbak, ini obat yang saya dokter di istri saya, Mbak. Baik Pak, saya cek dia Pak. Baik Bapak, ini untuk obatnya bisa dilihat di sini Pak. Iya. Diminum 3 kali sehari sudah makan ya Pak, tolong tempatnya nanti ya. Baik. Terima kasih ya, Mbak. Iya, Bu, ini jadwal demografi pertama ya, bagaimana rasaannya? Saya merasa cemas, Mas. Saya juga takut, pikiran saya kacau. Saya takut nanti penyakit saya bakal makin parah. Coba Ibu tenang dulu Bu, tarik nafas yang pelan-pelan ya. Tarik nafasnya Ibu. Hembuskan. Tarik nafasnya lagi Bu. Hembuskan. Oke, bagus. Jadi Ibu bisa ceritain apapun yang Ibu rasakan selama kami siap mendengarkannya Bu. Bu, jangan takut, Bu. Kita di sini harus saling bareng. Ya, tapi Ibu takut. Rasa cemas dan takut itu wajar kok Bu, tapi di sini Ibu nggak sendirian, ada kami yang mendampingi Bu. Jadi di sini saya izin untuk pamit sebentar ya Ibu. Nanti saya akan kembali lagi untuk mengantar Ibu ke ruangan kemoterapi. Permisi ya Bapak, Ibu. Baik, terima kasih, Mas. Iya Pak, Ibu. Ibu boleh duduk sebentar selagi menunggu Ibu. Baik, Mas. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Terima kasih, Mas. Iya. Ibu lagi kemo juga ya? Ya, saya mau kemo. Itu baru pertama kali ya? Iya Bu, baru pertama kali. Gimana nih? Jam apa? Ada kan menakutkan itu? Awalnya itu saya merasa ketakutan banget juga ya. Tubuh saya lemas, terus kepala saya pusing. Pokoknya waktu itu nyeri saya sebenarnya berat banget. Tapi lama-lamaan saya belajar untuk menerima keadaan. Jadi sekarang ini saya bertahan karena keluarga, doa, dan juga kita itu. Kalau kita punya alasan untuk bertahan, hari-hari kita itu terasa lebih ringan. Jujur saya merasa menyesal karena tidak berobat secepat mungkin. Jadinya sekarang makin parah. Yang penting sekarang itu kembali berjuang. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Setiap harinya itu adalah kesempatan Ibu. Jadi jangan buang waktu untuk terlaksana. Baik, terima kasih ya Bu. Saya jadi merasa lebih tenang. Nggak boleh. Aksesnya yang kecil. Kayaknya ya Pak. Iya. Enak ya. Atas nama Ibu Nida, untuk Bapak Ibu. Bapak tunggu di luar aja. Saya bantu ya. Kondisi Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya kawan Nadia yang tugas pagi hari ini di ruangan kemoterapi pada pukul 7 sampai jam 12 nanti. Boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nida Tifa, 1 Oktober 1970, Nars. Saya ingat dulu ya Ibu, gelang tangannya.
Baik, dengan Ibu Nida ya, data Oktober 1970. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan tindakan kemoterapi pertama. Nanti saya akan masukkan obat desorubisin. Karena Ibu baru pertama kali kemoterapi kan, nah nanti tindakan ini akan sedikit sakit. Namun nanti saya akan lakukannya pelan-pelan saja agar Ibu merasa lebih nyaman. Efek ini biasanya akan Ibu rasakan pusing dan mual muntah. Namun kalau Ibu merasakan tidak nyaman bisa beritahu saya ya saat kemoterapi nanti. Tapi saya agak sedikit takut, Nurse. Baik Ibu, perasaan cemas dan takut itu wajar ya Ibu. Nanti kalau Ibu merasa cemas, nanti bilang saya ya. Dan Ibu boleh untuk tenangkan diri dulu dan untuk berdoa biar tindakan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau Ibu kurang rileks, kita relaksasi terlebih dahulu ya Ibu. Saya pandu ya Ibu, tarik nafas Ibu. Hembuskan. Ulangi lagi ya Ibu, tarik nafas Ibu. Hembuskan. Sekali lagi Ibu, tarik nafas Ibu. Hembuskan. Apakah Ibu sudah merasa lebih tenang? Lebih tenang, Mas. Baik, saya izin untuk menyiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Ibu. Sini. Baik Ibu, untuk pemberian obatnya sudah selesai. Untuk kemoterapi ini berlangsung selama 1 jam ke depan ya. Nanti kalau Ibu merasa tidak nyaman, beritahu saya ya. Kalau Ibu merasa bosan, boleh Ibu untuk memutar musik biar Ibu merasa rileks saat kemoterapi. Baik, terima kasih, Nurse. Sebelum saya kembali ke nurse station, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada, Nurse. Baik, jika tidak ada, saya permisi ya. Bu? Baik, Mas. Terima kasih. Iya, Ibu. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemberian obat kemoterapinya. Ini kemoterapinya berlangsung selama 1 jam ke depan ya. Jika Ibu merasa tidak nyaman, nanti boleh untuk pencet tombol bel di sebelah Ibu ya. Nanti saya akan segera datang untuk mengecek keadaan Ibu. Nanti kalau Ibu merasa kurang rileks saat kemoterapinya, boleh untuk pasang musik ya Ibu. Baik, Nurse. Baik, sebelum saya kembali ke nurse station, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada, Nurse. Baik, jika tidak ada, saya permisi ya Ibu. Permisi Ibu Nida. Iya, Nurse. Untuk kemoterapinya sudah selesai. Sekarang kita akan pindah ke ruangan perawatan ya Ibu. Baik, Nurse. Kami bantu ya Ibu. Siap Ibu. Saya bantu ya Ibu. Tolong Ibu. Tangannya Ibu boleh terus ya. Ini, tangannya Ibu. Saya agak pusing, Nurse. Itu emang efek dari kemoterapinya ya Bu. Mas boleh minta kalau gimana kan? Boleh Bu. Baik, belum pusing Mas ya. Apakah benar ini dengan keluarga Nida? Iya, benar dengan keluarganya. Baik Bapak, ini Ibu Nida sudah melakukan kemoterapi. Selanjutnya akan dibawa ke ruangan perawatan. Nanti untuk ke ruang perawatan nanti diantar oleh nurse bawah ya. Hai Pak.
karena badan ibu rasanya sakit semua. Makan juga udah susah, nyari juga di bagian dada ibu, tambah kaki. Rasanya ibu gak kuat lagi. Bu, ibu istirahat aja ibu. Ibu jangan khawatir. Kita semua ada di sini. Bu. Iya, ibu jangan ngomong gitu. Bener. Kami sayang sama ibu harus kuat ya bu. Ya Allah, sembuhkanlah istri saya ya Allah. Angkatlah segala penyakitnya ya Allah. Saya gak mau kehilangan istri saya ya Allah. Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Ibu. Ibu kenapa ibu? Ibu kenapa ibu? Dokter. Kalian oksigen ya? Baik dok. Untuk melakukan itu ya, biar menambahkan darah segera. Ibu Ida, tarik nafas pelan-pelan ya ibu. Tarik nafasnya ibu, tarik nafas. Hembuskan bu. Tarik nafasnya ibu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Terus, bagaimana lagi susah mas? Kondisi istri Bapak sedang menurun, maka tidak berat dan juga keluarganya bekerja di sekitar. Tapi kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan Terus, saya nggak mau kehilangan istri saya, Nus. Saya paham Bapak khawatir banget. Tapi Ibu berjuang dalam cara Apakah kalian boleh masuk dalam sekarang, Nus? bisa setelah tindakannya selesai Bapak. Bapak butuh istirahat sebentar. Mungkin Bapak bisa berdoa biar Ibu membantu Pak. Ibu sembuh.